Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya bakal membahas salah satu komoditas yang ada di Indonesia. Komoditasnya adalah komoditas melati. Dan di video kali ini saya tidak sendirian dalam membahas komoditas melati ini, karena ini adalah tugas kelompok dari mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan, dan saya bakal memperkenalkan kelompok saya, yaitu kami dari kelompok 4. Dan yang pertama ada Aji Kusumawardana dari NIM 06, dan yang kedua saya sendiri Maiza Meriatun NIM 42, dan yang terakhir yaitu ada Rofian Nuraini Ar-Rohmah dari NIM 96. Oke, pembahasan yang bakal kami bahas yaitu ada 6. Yang pertama itu bakal dijelasin oleh saya sendiri, yaitu sistem agribisnis dari komoditas melati, dan materi kedua dan ketiga yaitu dibahas oleh Rofian Nuraini Ar-Rohmah, yaitu yang pembahasan kedua adalah potensi dari komoditas melati, dan yang ketiga kondisi exciting dari komoditas melati. Untuk pembahasan yang ke-4, 5, 6 akan dibahas oleh Aji Kusumawardana, dan pembahasan yang keempatnya yaitu regulasi dan kebijakan dari komoditas melati. Dan yang kelima ada nilai tambah dan olahan dari komoditas melati, serta yang terakhir yaitu ada permasalahan di komoditas melati. Oke, biar tidak lama-lama, kita langsung ke pembahasan saja, dan jangan kemana-mana, tonton hingga selesai video ini supaya mendapatkan ilmunya dan semoga bermanfaat. Oke, di pembahasan yang pertama ini mengenai sistem agribisnis komoditas melati. Untuk sistem agribisnis komoditas melati meliputi subsistem off-farm atau hulu, subsistem on-farm atau budidaya, subsistem hilir pengolahan dan pemasaran, serta subsistem penunjang. Untuk subsistem hulu pada agribisnis melati meliputi kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi seperti industri pembibitan atau pembenihan melati, industri pupuk, alat pertanian, dan lainnya. Selanjutnya yaitu subsistem on-farm atau budidaya komoditas melati. Dalam budidaya tanaman melati terdapat langkah-langkah, diantaranya pembibitan, pengolahan media tanam, teknik penanaman, pemeliharaan tanaman. Jadi untuk yang pertama, pembibitan ini dilakukan teknik penyemaian yang dengan menancapkan tiap stek pada medium semai antara 10-15 cm atau sepertiga dari panjang stek. Kemudian ditutup permukaan wadah persemaian dengan lembar plastik transparan agar udara tetap lembab. Ya, untuk yang kedua yaitu pengolahan media tanam. Pengolahan media tanam di sini dilakukan dengan pembukaan lahan, pembentukan bedengan, pengapuran, dan pemupukan. Untuk pembukaan lahan dilakukan dengan membersihkan lokasi kebun dari rumput liar, kemudian tanah dibajak sedalam 30 hingga 40 cm hingga gembur dan dibiarkan selama 15 hari. Untuk pembentukan bedengan, panjang dan lebarnya disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada. Dan untuk pengapuran sendiri dilakukan pada tanah yang masam dengan kapur kalsit, dolomit, dan kapur bakar agar menaikkan pH tanah dan menambahkan unsur Ca dan Mg. Dan selanjutnya yaitu pemupukan yang dilakukan dengan menebarkan pupuk kandang pada setiap lubang tanam dengan takaran 10 hingga 30 ton per hektar. Dan yang selanjutnya yaitu teknik penanaman. Untuk teknik penanamannya, dalam 1 bulan sebelum penanaman bibit diadaptasikan terlebih dahulu di sekitar kebun. Jarak tanam bergantung pada tingkat kesuburan tanah. Dan selanjutnya yaitu dilakukan pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma yang tumbuh
pemupukan setiap 3 bulan sekali, dan pengairan setiap 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Untuk selanjutnya yaitu subsistem hilir pengolahan, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan usaha tani menjadi produk olahan. Dalam agribisnis melati industri dilakukan pengolahan melati menjadi berbagai produk seperti campuran teh, aromaterapi, dan minyak esensial. Sementara untuk subsistem hilir pemasaran mencakup distribusi hasil usaha tani dan agroindustri hingga sampai ke konsumen. Pemasaran komoditas melati sendiri tidak hanya untuk keperluan industri di dalam negeri saja, akan tetapi juga menembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Arab Saudi. Selanjutnya atau yang subsistem yang terakhir yaitu subsistem penunjang. Subsistem ini merupakan subsistem yang mendukung subsistem hulu atau pengadaan saprodi dan serta subsistem budidaya dan juga hilir. Pada subsistem penunjang termasuk di dalamnya seperti kegiatan pembiayaan, penelitian, penyuluhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu potensi komoditas melati. Komoditas melati sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia guna untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Iklim di Indonesia sendiri yaitu beriklim tropis yang sangat cocok untuk budidaya komoditas melati ini. Melati banyak digunakan sebagai bahan rincian pengantin atau dekorasi, campuran teh, dan juga digunakan sebagai pembuatan minyak atsiri. Pada tahun 2018, produksi melati di Indonesia mencapai 32.578.506 kg atau sebesar 32.578,506 ton dan mengalami peningkatan produksi sebesar 8,06 ribu ton atau sekitar 32,9%. Ekspor bunga melati rata-rata mencapai 8 ton per hari dengan tujuan ekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, India, Arab Saudi, dan beberapa negara Asia. Provinsi Jawa Tengah telah mengekspor melati dari Agustus 2018 hingga bulan Januari 2019 mencapai 200,55 miliar. Selanjutnya yaitu kondisi existing komoditas melati. Berbagai sentra produksi melati di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sentra produksi di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Tegal, Pemalang, Batang, Pekalongan, dan Purbalingga. Untuk Jawa Timur, sentra produksinya berada di Kabupaten Bangkalan dan Pasuruan, serta untuk Provinsi Kalimantan Selatan, sentra produksinya berada di Kabupaten Banjar, dengan produksi rata-rata seluruh sentra produksi per hektar per harinya sebesar 16,2 kg. Luas panen pada tahun 2017 mencapai 12.836.607 meter persegi, dengan produksi sebesar 24.514.175 kg dan dengan produktivitas sebesar 1,91 kg per meter persegi. Luas panen pada tahun 2018 turun menjadi 8.086.285 meter persegi, akan tetapi produksi dan produktivitasnya naik. Pada tahun 2018 produksinya menjadi 32.578.506 kg dengan produktivitasnya naik menjadi 4,03 kg per meter persegi. Nah, jadi selanjutnya regulasi dan juga kebijakan dari komoditas melati. Di sini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Selanjutnya, Kementerian Pertanian mencabut Permentan Nomor 52 Tahun 2006 tentang persyaratan tambahan karantina tumbuhan.
Regulasi tersebut dianggap menghambat investor dan eksportir dalam proses sertifikasi ekspor. Selanjutnya ada olahan dan nilai tambah dari komoditas melati. Di sini dapat digunakan sebagai obat. Bagian tanaman yang dapat digunakan yaitu akar, daun, dan juga bunga. Bunga digunakan untuk mengobati radang mata, daun untuk mengobati demam dan sakit kepala, serta akar dan batang digunakan untuk mengobati demam. Selanjutnya digunakan sebagai pewangi teh. Bunga tanaman melati merupakan yang paling tinggi nilai ekonomisnya. Di Indonesia, pemakaian bunga melati dalam jumlah besar digunakan sebagai pewangi teh. Selanjutnya ada seni dekorasi. Di sini penggunaan bunga melati dalam seni dekorasi memberikan keindahan dan suasana tersendiri. Bunga melati banyak digunakan menjadi hiasan ruangan, perkawinan, acara keagamaan maupun acara lainnya. Selanjutnya digunakan sebagai minyak atsiri. Melati juga dapat diolah menjadi minyak melati dengan bahan baku bunga dalam jumlah yang lumayan besar. Harga minyak melati atau minyak atsiri tergolong tinggi. Namun atsiri ini merupakan bahan baku parfum berkualitas tinggi. Selanjutnya ada permasalahan dari komoditas melati itu sendiri. Di sini kami ambil dari jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dengan judul Analisa Pendapatan Usaha Tani Bunga Melati di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan daerah sentra melati di Indonesia. Lokasi tersebut berada di pesisir pantai utara yang sering mengalami bencana rob. Hal itulah yang menyebabkan turunnya produksi bunga melati karena rusaknya lahan. Selain itu, meningkatnya kadar garam di dalam tanah membuat lahan sulit ditanami. Kendala lain yaitu pada saat kemarau, tanaman melati tidak bisa memproduksi bunga karena kurangnya air. Dari permasalahan itu, banyak petani tidak ingin mengelola lahannya dan beralih menanam komoditas lain atau beralih pekerjaan. Berbagai masalah tersebut berdampak pada pendapatan yang diterima oleh petani. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.